Halo semuanya, para subscriber dari channel Android Insect for Open VPN. Gimana kabarnya Anda semuanya? Semoga masih sehat-sehat selalu ya, dan juga masih diberikan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Lama sekali ya, mungkin Anda kangen dengan saya dan juga para fan-fan dari Radio Dangdut 24 jam. Gimana kabarnya? Apakah Anda juga kangen dengan saya? Alhamdulillah saya baik-baik, dan semoga Anda semuanya juga masih sehat-sehat selalu ya. Lama sekali saya nggak bikin video, kali ini akan coba lagi. Kali ini dengan pembukaan di tahun 2021 ini dengan satu video dulu. Saya ini akan membuat tusen ya, tusen klep, food klep ya, tepatnya tusen bawah untuk pengairan di sawah, pengairan di sawah yang pakai diesel atau mungkin pakai sanyo atau mungkin ya pakai diesel lah pokoknya. Karena kebetulan ini yang saya mau bikin ini di sawah di rumah orang tua saya, dan kebetulan biasanya masih pakai tusen biasa ya, tusen yang bawaan pembelian dari pabrik, jadi agak sedikit kurang maksimal. Jadi mau saya coba bikin tusen sendiri. Untuk pipa sedotan di sawahnya atau yang pipa masuknya itu dengan ukurannya 1,5 dim, dan ya 1,5 dim. Maka saya akan coba kali ini juga membuat tusennya itu dari overstock ya, dari overstock 2 dim ke 1,5 dim atau 1,5 dim ke 2 dim, supaya lebih lancar airnya. Sebenarnya pakai sambungan shock juga bisa, cuman kalau sambungan shock kurang begitu lancar sepertinya kalau menurut menurut teori, karena lubangnya terlalu kecil. Alat yang diperlukan kali ini salah satunya itu tadi ada ban, ada lem tadi, dan juga ada overstocknya sendiri, dan juga itu ada yang hitam-hitam itu bekas untuk tulisan, untuk untuk ring. Sebenarnya pakai pipa juga bisa, pakai pipa itu yang putih itu juga bisa, cuman terlalu tipis, jadi pakai itu yang lebih tebal. Dan juga ada 2 buah baut untuk sebagai pengunci dan juga sebagai beban supaya bisa menutup dengan baik. Itu overstocknya 2 dim ke 1,5 dim untuk mengikuti, dan itu tadi cuma 1 ya, dan kebetulan harus kita mal dulu, dimal dulu biar biar rapi, pakai spidol. Di spidol dulu sampai terlihat polanya, baru setelah terlihat kita potong. Potongnya terserah, pakai gergaji bisa, pakai gerindra juga bisa, terserah. Yang penting rapi ya, yang penting itu rapi dan pas alias lurus. Kalau nggak lurus nanti ya nggak sip lah hasilnya. Untuk bagian pinggirnya ya atau samping yang melingkar itu diusahakan untuk serapi mungkin, dan juga ngepres ya, jangan terlalu longgar. Kalau bisa jangan terlalu longgar atau jangan terlalu susah dimasukkan. Jadi diatur dulu bagaimana caranya supaya bisa masuk dengan sempurna
tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu rapat, apalagi sampai melengkung jika dimasukkan. Selonggar mungkin pokoknya. Dirapikan dan dirapi-rapikan dulu pokoknya. Jika sekiranya sudah oke, untuk tahap selanjutnya adalah membuat lubang ya di dalam. Di dalam untuk rongga kita kasih mal lagi yang ke pipa tadi, yang 1,5 in, kita bikin lingkaran ya di dalamnya. Nah, tepat ambil tengah-tengahnya, jangan sampai ada salah satu yang terlalu ke pinggir, ada yang terlalu ke tengah. Kita mal pakai tadi pipa yang 1,5. Untuk selanjutnya bikin lubang ya, dan di sini ini saya cuman pakai paku sebenarnya. Itu kita bikin pola menusuri garis tadi yang dari spidol, kita bikin melingkar serapi mungkin kalau bisa, meskipun gak rapi yang penting jadi lubang. Pokoknya jadi lubang, atau mungkin Anda punya drill hole yang besar itu juga bisa. Berhubung saya nggak ada, jadi pakai itu saja, yang penting hasilnya bisa bagus, rapi, meskipun nggak rapi-rapi banget. Selanjutnya untuk merapikan tadi yang sudah kita bor tadi, kita potong, rapikan dulu menggunakan cutter. Diusahakan untuk serapi-rapinya mungkin, dan serapi-rapinya pokoknya. Meskipun gak mulus, halus, yang penting rapi, bentuknya melingkar, tidak bergelombang pokoknya yang penting bagus. Untuk selanjutnya kita lubangi ya di bagian tadi yang agak sedikit kita bikin enggak 100% bulat, kita kasih lubang untuk tempat baut. Baut itu untuk mengunci karet ban nanti, dan dikasih amplas biar halus, biar rata ya, untuk dalamnya dan juga luarnya nanti yang saling bertemu antara ringnya itu dengan karet, nanti biar benar-benar rapi dan bisa rapat. Supaya bisa rapat maka diusahakan untuk sehalus mungkin.
Untuk selanjutnya kita butuh pipa ya, pipa untuk diluruskan sebenarnya. Untuk diluruskan untuk sebagai ring, nanti untuk ring karet dan juga untuk ring dari baut tadi yang menempel ke karet, supaya nanti kan di bautnya kan supaya nggak langsung ke karetnya, nanti sebelah atas dan juga bawah dikasih dua buah ring dari pipa tadi. Sebelumnya kita luruskan dulu, habis ini saya bawa ke dapur ya, saya dipanggang atau bukan dibakar ya, ditaruh di atas kompor yang nyala, lalu kita luruskan biar lurus. Dan ini adalah hasilnya tadi, pipa yang sudah kita luruskan. Lalu kita buatkan mal ya untuk sebagai ring. Kita ambil yang tengah, kita potong nanti yang bagian tengah yang dijadikan ukuran dan kita potong. Selanjutnya kita potong, pokoknya bagian tengah dijadikan patokan atau bagian malnya bagian tengah. Saat ini nih kita potong untuk bannya atau karetnya tadi yang digunakan untuk sebagai klepnya atau penutup dari cincinnya tadi atau ringnya tadi. Lalu kita cari dari sela-sela ban yang agak rata ya. Sebaiknya sebenarnya kalau lebih baik itu pakai ban yang besar ya, bannya mobil itu kan resiko melengkungnya kan agak sedikit kecil. Kalau ban motor kan agak sedikit melengkung. Paling aman adalah pakai ban mobil ya. Jadi walau ban mobil itu cenderung rata atau cenderung datar. Kalau ban sepeda motor itu cenderung ya melengkung, itu susah, agak mencari celahnya biar agak rapat itu susah. Kalau ada cari ban mobil ya, kalau nggak ada ya ban sepeda motor nggak masalah. Tapi dipilih yang bagian yang kira-kiranya paling rata, karena dibutuhkan proses yang rata. Kita potong nanti seperlunya dan secukupnya, mengikuti, pokoknya jangan terlalu kecil, jangan terlalu lebar. Nanti resikonya kalau terlalu lebar nanti kan dimasukin paralon untuk dilem, nanti malah menjadi hambatan, tidak bisa menutup rapat. Dan juga jangan terlalu kecil, nanti kalau terlalu kecil malah masuk, jadi sia-sia kita bikin. Pokoknya ya yang imbang lah, antara tadi ring cincin tadi antara tengah-tengahnya lah, kita ambil tengah-tengahnya, jangan terlalu ke pinggir, jangan terlalu ke menjorok ke depan, ke dalam. Kalau terlalu pinggir nanti tidak bisa menutup loh. Kalau kita masukkan kita masukkan pipa yang besar, yang 2 dim untuk sambungan persoknya, nanti malah tidak masuk, malah tidak bisa menutup rapat nanti. Dan kalau kecil jadi masuk nanti malah kurang rapat. Pokoknya kira-kira jangan sampai terlalu lebar dan juga jangan terlalu kecil dari lingkaran ringnya. Untuk yang kali ini bikin bikin ring di baut, di tempat baut
dan juga karet. Bikinkan ring supaya tidak langsung antara baut dan karet itu tidak langsung, biar rapat, biar bisa apa namanya rapat, biar tidak langsungan berhubungan antara ring dan berhubungan antara baut sama karet. Kita kasih ring biar lebih rapat. Oke, sekarang tadi ring yang sudah kita potong tadi kita pas atur supaya bisa di tengah-tengah karet, jangan sampai tidak tepat, mungkin ada yang lebar, ada yang sempit, pokoknya kita atur biar supaya antara jarak ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah itu sama. Lalu kita bikinkan lubang untuk tempat baut ya, nanti kita bor dulu sebagai tempat baut. Untuk selanjutnya kita bikin ring yang kecil ya. Tadi itu ring yang besar, yang ini ring yang kecil. Jadi di karetnya tadi itu dikasih 2 ring. Yang satu yang atas ada yang besar yang ada di atas, yang kecil ada di bawah. Jadi ada 2. Jadi karetnya itu tidak langsung ke baut. Jadi untuk kepala bautnya dibalik yang ada di bawah. Untuk yang ulirnya ada di atas nanti. Kita bikin dulu, kita potong dan sampai jadi kurang lebihnya seperti lihat saja. Untuk selanjutnya ini kita pasang ya, tadi ring yang besar dan yang kecil tadi kita baut.
Setelah jadi coba kita pasang dulu ya, apakah bisa rapat, menutup rapat atau tidak. Coba dulu ya, juga tes bisa membuka apa menutup sebelum dilem, karena perlu disesuaikan dulu daripada nanti kalau sudah dilem malah nggak bisa terbuka atau tertutup, nggak jadi kacau balau. Saatnya kita lem dulu ya, biar rapat bautnya itu ya, bautnya itu biar tidak lepas dalam artian biasanya kendor, maksud saya lepasnya dalam arti kendor. Kalau kita lem di ulirnya, diulir dan di bagian kepala nanti kan nggak bakal lepas atau kendor sendiri, jadi tetap rapat. Jadi kita kasih lem supaya nanti tetap rapat dan tidak goyang atau tidak geser ataupun bahkan lepas. Untuk jaga-jaga karena nanti kan dipasang di bawah, di dalam air dan dalam jangka waktu yang sangat lama sampai rusak ya. Sampai ganti lagi dan dilem biar yang sekiranya rapat dan sekiranya tidak lepas. Untuk kali ini saatnya kita kasih lem ya. Tadi pastikan sudah rapat ya, sudah mepet dan tidak ada namanya hambatan. Kita coba tadi bisa membuka menutup dan juga rapat. Baru kita kasih lem Alteco atau lem G atau lem yang cepat kering. Karena kalau pakai lem pipa nanti malah menghambat biasanya. Lebih baik pakai lem itu aja, lem yang cepat kering itu, lem cair supaya cepat kering dan juga bebas hambatan, nanti tidak mengganggu dari katupnya. Kita lem di bagian atas dan juga bawah ya, yang rata. Kita putar-putar, kita tuangkan, lalu kita putar supaya bisa rata menutup dari celah-celah samping, bagian atas dan juga bagian bawah. Tapi awas, hati-hati jangan sampai terkena karet ya, nanti malah mengganggu karetnya. Nanti malah dikit-dikit saja ngasihnya lemnya sedikit demi sedikit, jangan sampai banyak nanti malah meluber atau mengalir. Biasanya lem ini kalau terlalu banyak biasanya kan mengalir bisa kena tangan, nanti malah lengket. Jadi dikit-dikit diputar-putar, pokoknya asal bisa menutup dengan rapat, jangan sampai terkena karetnya, nanti malah mengakibatkan katupnya atau klepnya tidak bisa maksimal nanti. Pokoknya di secukupnya, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja, yang penting rapi. Oke, kita tes dulu bagaimana, apakah bisa lancar membuka menutup. Kayaknya sih sudah oke ya. Sudah oke, siap. Itulah jadi namanya klep atau tusen untuk pompa air bikinan sendiri. Dan terima kasih ya untuk semuanya yang sudah menonton dari tadi, dan jangan lupa untuk subscribe untuk kawan-kawan semuanya yang belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.